Baik, kita akan ke saham-saham pilihan pagi hari ini Pak Surya yang direkomendasikan oleh Anda diantaranya adalah ada BBRI, Bank Mandiri, Nikel dan juga UNTR dengan rekomendasi semuanya buy. Kita ke BBRI terlebih dahulu. Analisisnya seperti apa Pak Surya? Ya, BBRI dan Mandiri ini kan kemungkinan sebentar lagi akan mengeluarkan laporan first quarter 2023. Ya, jadi saya pikir sih walaupun tahun lalu sudah terjadi all time high net profit, tahun ini kemungkinan masih terjadi pertumbuhan ya di laba bersihnya. Jadi kita tunggu saja first quarter-nya. Ya, kalau kita lihat harganya juga sudah kembali dari sebelum berbagai dividen. Ya, jadi sudah kembali gitu ya. Jadi sebetulnya itu sangat menarik saat ini ya. Baik, secara harga terakhir mereka karena memang secara tren pergerakan harga sendiri BBRI sedang ada di tren penguatan di minggu lalu saja ini semuanya hijau ataupun semuanya menguat ya di hari Senin sampai dengan Jumat. Level terakhir di 5.075 ini menarik untuk bisa masuk? Ya betul, target price kita sih di 62 ya. Di 6.200 di akhir tahun? Ya. Baik, secara teknikal ada yang bisa dimanfaatkan dari BBRI, Pak Surya? Ya tentu saja kalau misalnya terjadi penurunan dengan adanya libur Lebaran yang cukup panjang nih ya, itu kesempatan sebetulnya. Baik, artinya untuk masuk ke BBRI dimanfaatkan untuk jangka menengah ke panjang atau trading juga menarik? Lebih menarik menengah panjang. Oke. Kalau di caps ya. Dengan target di 6.200 di akhir tahun 2023 begitu ya. Oke, kita tinggalkan BBRI, kita ke Bank Mandiri. Seperti apa analisisnya Pak Surya? Nah kalau Mandiri ini kan baru stock split ya. Tapi ternyata pada waktu setelah stock split, harganya malah turun dulu gitu. Walaupun sekarang naik kembali ya. Ya ini sebetulnya masih menarik. Karena net flow asing itu masih belum masuk banyak nih buat si Mandiri ini ya. Jadi agak ketinggalan gitu. Itu sebenarnya kesempatan juga tuh. Karena performanya kan bagus ya. Ya. Target kita sekitar 6.600 setelah stock split. Baik, di hari Senin dan Kamis pekan lalu Bank Mandiri sendiri sudah mengalami pelemahan tapi kemudian menguat di hari Rabu dan juga Jumat, kemudian stagnan di hari Selasa begitu ya, harga terakhir di 5.250. Sama rekomendasinya untuk menengah ke panjang juga untuk Bank Mandiri? Ya sama. Oke, target price di akhir tahun berapa? 6.600. 6.600, level terakhir di 5.250, menarik untuk langsung masuk atau tunggu koreksi terlebih dahulu untuk Bank Mandiri? Ada chance untuk koreksi nggak Pak? Nah akan terjadi libur panjang kan 1 minggu. Kalau misalnya bisa melemah sedikit ya kita bisa masuk lah. Baik, oke. Biasanya menuju musim-musim liburan seperti ini biasanya sektor-sektor tertentu dilanda penjualan begitu ya. Tapi kemudian dengan Bank Mandiri juga diproyeksikan seperti itu, Pak Surya? Belum tentu terjadi, karena rupiah kita juga kuat ya. Baik. Oke, ada penopang lain ya yang akan mendukung kinerja di sektor perbankan sendiri. Dua sektor perbankan direkomendasikan pagi hari ini ada BBRI, kemudian Bank Mandiri. Kita ke NCKL yang beberapa waktu yang lalu melakukan IPO begitu. Ada excitement tersendiri terkait dengan IPO dari emiten yang satu ini. Karena secara sektoral mungkin nilai menarik. Anda juga merekomendasikan cukup strong untuk NCKL. Analisisnya seperti apa Pak Surya? NCKL ini kan menariknya kan mungkin untuk smelter mereka itu mungkin yang pertama yang udah beroperasi ya untuk HPAL segala ya. Jadi kemungkinan tahun ini tuh mungkin net profit mereka juga bisa lebih dari 2 kali ya dibandingkan tahun lalu ya. Target kita sih perkiraan mungkin sekitar 5,6 triliun ya. Jadi kalau misalnya itu mereka bisa capai price earning ratio mereka tuh mungkin hanya sekitar 8 kali ya, 23. Jadi menurut saya valuasinya masih cukup diskon ya dibandingkan peers gitu. Baik, dari awal IPO sampai dengan setidaknya hari Jumat lah ya, terus mengalami penguatan untuk NCKL level terakhir di 1.380 dan masuk ke pembukaan perdagangan C1 juga kemudian menguat 0,36% begitu. 1.380 untuk NCKL menarik untuk bisa langsung masuk, Pak Surya? Ya,
perkiraan kita mungkin target price sekitar 1.750 ya. Oke, jangka panjang? Ya, jangka panjang. Oke, target price di berapa? Sekitar 17.50. 17.50, baik. Kemudian dari NCKL kita menuju ke United Tractors, Pak Surya, seperti apa analisisnya? Kalau UT ini menariknya kan karena dividen play ya. Dividennya kan baru diumumkan itu kan besar sekali ya. Ya. Kalau saya hitung itu sekitar 20% ya yield-nya gitu. Jadi itu sih menarik karena itu salah satunya ya. Oke, 30.850 ini nggak kemahalan Pak Surya untuk bisa masuk ke United Tractors? Sebetulnya tanpa dividen pun kita targetkan sekitar 34 ya. 34.000 ya. Jadi dengan 34.000. dividen biasanya kan agak turun dulu tapi kemudian kembali lagi kan. Baik. Untuk United Tractors sendiri direkomendasikan untuk jangka menengah panjang juga ya? Ya. Baik, itu tadi dia Bagaimana saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Surya Dharma. Kita jeda sejenak Pak Surya dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus dan saya masih berbincang bersama Pak Surya Dharma dari Sambola Sekuritas. Pak Samuel, kita lanjutkan, Pak Surya maksud kami, kita lanjutkan perbincangan. Satu hal yang juga cukup menarik pada saat tadi di sesi awal dari Power Breakfast sendiri mengenai saham-saham berbasis konsumsi dan juga retail justru di bulan Ramadan dan juga mendekati Lebaran ini begitu ya, malah mencatatkan pelemahan cukup signifikan Pak Surya. Apakah ini anomali, artinya secara analisis apa yang bisa dicermati dari sektor retail dan juga konsumsi ini? Ya kalau dilihat kan biasanya retail ini kan tergantung retailnya ya. Ada retail yang seasonal pada waktu terjadinya sebelum Lebaran, 1 bulan sebelumnya tuh biasanya pendapatannya naik gitu ya. Tapi ada juga yang nggak kepengaruh gitu ya. Tapi apapun itu, biasanya orang kan sudah mengantisipasi harga sahamnya ya pada waktu sebelum terjadi Lebaran gitu. Jadi ya normal-normal saja sih sebetulnya kalau misalnya pas mendekati Lebaran ternyata performanya tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Itu normal sih menurut saya sih kalau terjadi penurunannya. Baik, artinya ini bukan sesuatu yang harus diwaspadai ya Pak Surya, karena kalau bicara mengenai tren belanja sendiri, masyarakat kemudian banyak yang sudah beralih ke platform e-commerce begitu, sehingga tidak ada kemudian selera dari masyarakat sendiri untuk banyak menghabiskan uang mereka berbelanja secara offline di toko-toko di retail yang kemudian perusahaannya sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Seperti apa analisisnya? Sebagian mungkin ada. Tapi kalau kita lihat kita ke mall, ya beberapa mall itu saya lihat sih ramai sekali ya. Termasuk toko-toko retailnya juga gitu. Jadi sebetulnya itu pengaruh dari offline mungkin ada tapi belum signifikan sekali ya. Baik, oke. Secara rekomendasi Anda belum melihat saham-saham berbasis konsumsi dan juga retail menarik untuk bisa dikoleksi? Konsumsi sih menarik sebetulnya kayak misalnya ICBP gitu ya. Itu kan bahan bakunya udah mulai turun kan harganya. Kemudian juga yang lain-lain seperti Sido itu juga ada terjadi pemulihan. Kalau retail saya lihat memang karena beberapa itu turunnya sempat terjadi penurunan yang dalam gitu ya. Jadi sebetulnya menarik juga gitu walaupun performanya turun misalnya kan. Karena ada kemungkinan terjadi pemulihan kan. Baik, malah koreksi ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke harga yang murah di sektor retail dan juga konsumsi ya? Betul. Baik, oke Pak Surya, kita akan mengupdate terlebih dahulu pembukaan market di sesi 1 hari ini. Kita lihat seperti apa pergerakan dari IHSG, diantaranya IHSG menguat 0,1% di level 6.825,643, Jakarta Islamic Index menguat 0,19% di level 570,065, LQ45 menguat 0,06% di level 951,479. Saham-saham masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada BBCA, Bank Mandiri, Antam, dan juga Astra International. Dan top losers di pagi hari ini ada BBRI, Pegas, ESA, dan juga ITMG. Menarik, Bank Mandiri sendiri
nampaknya ini juga dilihat menarik untuk bisa dikoleksi begitu ya. Mungkin secara analisis kurang lebih sama lah seperti apa yang tadi Anda sampaikan mengenai Bank Mandiri. Singkat mengenai proyeksi pergerakan IHSG di perdagangan menuju musim libur Lebaran, Pak Surya. Kelihatannya sih nggak bergerak banyak ya, karena liburannya kan panjang ya. Tapi setelah Lebaran harusnya sih kan menguat ya. Jadi ini sebenarnya menarik sih sebetulnya saat sekarang buat mulai menabung. Baik, artinya akan terjadi pelemahan terlebih dahulu sebelum kemudian nanti pasca libur Lebaran akan menguat kembali. Belum tentu terjadi pelemahan juga, karena ini tinggal 2 hari kan. Kalau sekarang jual pun juga terima dananya kan setelah Lebaran. Baik, baik. Oke. Pak Surya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga analisis komprehensif dari Anda dapat menjadi referensi dan juga informasi untuk pemirsa dari IDX Channel dan bisa kembali keputusan investasi ke tangan Anda begitu ya. Dan Pak Surya, selamat berlibur dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik.